الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, kita bersyukur kita sudah berada di bulan suci Ramadan ini, dan hingga hari ini adalah hari yang ke-8. Para jamaah, dari seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, puncaknya adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertinggi, sehingga hampir seluruh aspek ibadah yang ada di Ramadan ini ujung-ujungnya agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca beberapa hadis, maka di sana menunjukkan bahwa orang seperti kita ini, pagi, siang, sore, malam, ada saja perbuatan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Sahih Muslim ini, para jamaah yang tampak di layar itu, ini hadis qudsi, hadis Sahih riwayat Muslim. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai para hambaku, innakum, sesungguhnya kalian itu, tuhti'una, berbuat salah, berbuat dosa, billaili, di malam hari, wan nahari, dan juga siang. Siang malam, malam siang, berbuat dosa. Wa ana, dan aku, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'a, akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Betapa murahnya Allah itu. Allah menyatakan akan mengampuni dosa kalian, dan kita senang mendengar ini. Fastaghfiruni, maka silakan kalian minta ampun kepadaku. Mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian. Ini ayat yang menggembirakan bagi kita, karena tidak ada di antara kita yang sempurna. Ada saja kesalahan, ada saja dosa, ada saja maksiat yang kita lakukan. Di hadis lain Nabi bersabda, kullu bani adam khata'un, semua orang itu pernah dosa, pernah salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang sadar bahwa dirinya pernah bersalah, maka mau bertobat, yang mau bertobat. Nah, para jamaah, di bulan Ramadan ini adalah peluang yang sangat luas, yang sangat besar,
yang sangat banyak untuk kita mendapatkan pengampunan itu di Ramadan ini. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan paling tidak di 5 kesempatan. Di Ramadan ini, di 5 kesempatan ini, kita sangat berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama, saat kita berpuasa atau ketika kita berpuasa. Para jamaah, ketika kita berpuasa, dijanjikan oleh Nabi, man soma, barang siapa puasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan untuk mendapatkan ridho pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ujung-ujungnya adalah pengampunan. Jadi para jamaah, kita berpuasa di siang hari dari subuh sampai maghrib. Mungkin sebagian orang dengan sangat payah, berlelah-lelah, ada yang merasakan kelaparan, kehausan, tetap saja tahan berpuasa, tetap saja dilakukan puasa. Allah tahu itu, bahwa itu berat. Dan karena sang hamba ini masih ikhlas, maka Allah dengan kasih sayangnya menaburkan pengampunan untuk sang hamba itu. Tentu saja para jamaah, ketika kita berpuasa harus berbenah dengan puasa yang baik. Paling tidak kita ingat kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kita ingat-ingat terus ini, kalimat ini penting selama sebulan ini paling tidak. Imam Ghazali mengatakan, yang namanya puasa itu tidak cukup sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri dari subuh sampai maghrib. Tidak cukup itu. Tidak cukup, kata Imam Ghazali. Bal tamamus shaum, tetapi puasa yang sempurna, yang sejati adalah bikafil jawarih kulliha, dengan menahan seluruh anggota tubuh kita ini. Mulut, telinga, mata, tangan, kaki, amma yakrahullahu ta'ala, dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mulut, lidah, kalau bicara yang baik-baik, jangan bicara yang menyakitkan orang, jangan bicara yang gosip-gosip, jangan bicara yang tidak pantas. Bicaralah yang baik. Telinga, jangan digunakan mendengar sembarang suara, tapi dengarkanlah hal-hal yang bagus, termasuk lantunan ayat Al-Quran, suara-suara indah yang lain yang membawa kebaikan bagi diri kita. Begitu juga mata memandang, gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Tangan, gunakan untuk bertindak sesuatu yang baik. Demikian juga kaki. Para jamaah, jika seseorang seperti kita ini berpuasa juga terhadap anggota tubuh ini, bikafil jawarih kulliha, maka itulah kata Imam Al-Ghazali yang namanya puasa tamam, sempurna, puasa yang sesungguhnya, puasa yang sejati. Nabi menggunakan istilah imanan wahtisaban. Puasa itu ada dasar iman, karena yakin ini perintah Allah, wahtisaban, dengan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk mendapatkan
pahala dari Allah, dan sisi lain kata-kata ihtisaban bisa dimaknai dengan penuh perhitungan dari kata hisab. Jadi betul-betul menghitung dia, ojo sampai posoku iki batal, ojo sampai posoku iki rusak, misalnya gitu. Berhati-hati betul. Nah, puasa yang sampai seperti ini tentu dengan agak berat, harus jaga itu, dan masih mau, maka Allah dengan keluasan pengampunannya akan memberikan pengampunan kepada hamba ini. Nah, para jamaah, mari kita perhatikan itu dan mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah, peluang untuk mendapatkan pengampunan adalah ketika malam hari beribadah dengan istilah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Nah, di antara ibadah yang paling unggul adalah sholatul lail. Sholatul lail, qiyamul lail. Nanti ada orang menyebut ketika dilakukan setelah tidur, tahajud, ketika sore-sore setelah isya di bulan Ramadan, orang-orang menyebutnya sholat at-tarawih. Padahal zaman Nabi tidak ada sholat tarawih. Nah, kita bahas pada pertemuan lalu ketika kita bahas sejarah sholat tarawih, zaman Nabi tidak dikenal sholat tarawih, itu tidak ada. Lalu ulama mencoba mengaitkan, oh yang dimaksud sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan bulan Ramadan dalam waktu yang sangat panjang sehingga membutuhkan istirahat di sela-sela rakaat demi rakaat itu. Nah, para jamaah, untuk kita ini tidak sedikit, entah kita termasuk apa tidak, ketika diajak sholat tarawih, habis sholat jamaah isya, ba'diyah 2 rakaat, kadang-kadang ada ceramah dulu, kadang-kadang langsung tarawih dulu, rasanya sudah ngantuk, kadang-kadang sudah mulai ngantuk kita itu. Nah, ketika itu kita digoda itu, wis gak usah melok lapo repot-repot. Tetapi kita yang punya iman, merasa iman ketika itu nggak kita lakukan. Demi cinta kita kepada Allah, dengan rasa syukur kita bisa bertemu Ramadan, tetap kita lakukan walaupun ngantuk-ngantuk. Gak apa-apa. Itu kan alamiah. Itu nanti masalah manajemen berbuka puasa. Masalah manajemen kegiatan kita sehingga membuat kita ngantuk banget ketika mulai sholat tarawih atau bahkan mungkin mulai sholat isya-nya itu. Nah, para jamaah, Allah Maha tahu ketika memperhatikan hambanya, oh iki kok temenan ketok iki, sajane mungkin lemes lho kok sik melok sholat tarawih. Allah Maha penyayang, Allah Maha pemurah, maka dengan ketulusan sang hamba ini rajin sholat malam, sholat tarawih, dikatakan mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa melakukan kegiatan malam Ramadan termasuk tarawih ini atas dasar iman, karena cinta kepada Allah, wahtisaban, dan semata-mata mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, jadi dengan puasa kita diampuni, dengan qiyam Ramadan kita juga diampuni. Inilah peluang-peluang untuk mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan ini. Untuk itu para jamaah, kembali mari kita kuatkan tekad. Sak ngantuk-ngantuk kita tetap usahakan bisa ikut sholat. Seandainya benar-benar tidak kuat, nggak apa-apa, tidur dulu, nanti tengah malam sholat. Sama saja ya, sama saja. Hanya kalau tengah malam
ngejak konco kangelan sehingga mau nggak mau sholat sendirian, ya, boleh saja. Kemudian yang ketiga para jamaah, ketika kita berada di 10 hari terakhir mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 adalah hari-hari yang menentukan. Ibarat sepak bola, apa itu, masa-masa final, babak final. Banyak godaannya 10 terakhir ini. Dan biasanya mal-mal semakin padat, pusat-pusat pertokoan semakin banyak dikunjungi orang. Juga kuliner-kuliner juga begitu. Buber-buber tuh, wah, pada masa itu paling santer tampak ya di mana-mana. Nah, Nabi memberitahu pada kita, jangan lewatkan 10 hari terakhir itu. Ini sangat menentukan. Dan untuk itu Nabi beri contoh langsung iktikaf. Iktikaf adalah ibadah dengan cara masuk ke dalam masjid, tinggal di masjid itu, berzikir, bertafakur, minta ampun, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau bisa para jamaah, iktikaf itu 10 hari kali 24 jam. Itu baru sempurna. Apa sudah ada yang mencoba itu? Gimana? Sudah ada yang mencoba iktikaf 10 hari di masjid kali 24 jam. Jadi nanti tanggal 20 paginya kan, malam kan 21 itu, maka maghrib sudah masuk di masjid. Nanti keluarnya malam Idul Fitri. Lah ya apa mangane? Ya pesan kepada yang di rumah itu, tolong, sekarang ada HP ya, lebih mudah. Kalau zaman dulu, zaman Nabi itu, istri-istrinya yang nggak ikut itikaf mungkin begitu ya, atau siapa begitu, menyiapkan. Nah sekarang masjid-masjid di Indonesia ini, apalagi di kota-kota ini, hampir seluruhnya memfasilitasi jamaahnya untuk sahur di masjid. Kalau buka udah biasa, ini sahur sudah mulai pada 10 terakhir. Apakah Al-Badar juga begitu? Insya Allah begitu, luar biasa. Ayo tinggal daftar saja, siapa yang berani 10 hari kali 24 jam. Memang ini tidak mudah para jamaah. Saya juga belum bisa. Saya pribadi juga belum bisa, tapi pengen suatu ketika. Bahkan ketika umroh saja nggak bisa saya. Nah para jamaah, ada kelonggaran tentang itikaf ini. Jadi misalnya begini, kita itikaf di masjid, tiba-tiba ada telepon dari rumah, Pak, anaknya sakit loh Pak, ini minta diantar ke dokter. Boleh kita keluar masjid, ngantar anak sampai ke rumah sakit, sampai selesai, lalu balik lagi ke masjid? Boleh. Itu namanya darurat, dibolehkan. Sebenarnya kita tetap di masjid, tapi karena darurat, maka yang mengharuskan di masjid menjadi dimaklumi, diizinkan untuk keluar. Termasuk keperluan, misalnya di masjid tidak menyediakan buka puasa, keluar sebentar ke warung, beli, nanti ke masjid lagi. Termasuk sahur, begitu. Kalau masjid nggak menyiapkan jam-jam tertentu, kita keluar ke warung cari makan, kembali lagi ke masjid, itu masih dianggap 24 jam. Tapi sekarang kembali disampaikan bahwa banyak sekali masjid-masjid yang memfasilitasi. Alhamdulillah di Al-Badar ini. Kami juga begitu di masjid perumahan Al-Furqon Taman Jenggala juga begitu. Apalagi masjid sebesar Al-Falah, ya, luar biasa. Nah, apa artinya ini? Memberikan peluang kepada kita ini untuk ya menikmati suasana iktikaf di masjid. Apa hubungannya dengan pengampunan? Para jamaah, umumnya orang
menginginkan ketika i'tikaf itu mendapatkan Lailatul Qadar. Kan begitu. Karena memang Lailatul Qadar adalah malam yang sangat tinggi nilainya dan yang terbaik, termahal dari sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dikatakan di Al-Quran itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam namanya Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Ya, mungkin di antara kita ini ada nggak 1-2 yang sudah usia 83 tahun. Nah, lama itu. Nah, tetapi yang menarik para jamaah kaitannya dengan topik ini, Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa mulia. Suatu ketika Aisyah istri Nabi bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, jika dalam suasana i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan itu saya merasakan isyarat kehadiran Lailatul Qadar, doa apa yang saya ucapkan? Zikir apa yang saya ucapkan saat itu?" Apa kata Nabi? Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memaafkan. Ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku. Ingat kalimat ini, ampunilah aku. Jadi puncaknya adalah pengampunan. Sehebat-hebatnya Lailatul Qadar itu yang diinginkan apa? Pengampunan. Betapa mahalnya pengampunan itu. Sehingga puncak tadi saya katakan Ramadan adalah untuk mendapatkan pengampunan itu. Lailatul Qadar juga dalam rangka mendapatkan bermacam-macam kebaikan, tapi paling utama adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti para jamaah di saat i'tikaf nanti perbanyaklah baca istighfar, kemudian kalimat tadi itu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikutnya para jamaah, yang keempat adalah istighfar di saat sahur. Dalam suasana ibadah Ramadan ini ada satu masa, satu waktu di mana kita makan minum. Waktu itu namanya waktu sahur. Para jamaah, waktu sahur ini kalau kita menghitung di wilayah kita ini sekitar antara jam 2 hingga jam 4. Jadi sahur itu yang paling bagus antara jam 2 hingga jam 4. Silakan jam 3, silakan jam setengah 4. Kalau masih jam 12 malam itu belum sahur. Itu namanya mindu. Ini wong Jawa makan kedua itu mindu. Saya orang desa jadi biasa. Kak mindu tak? Ya mindu. Jadi siang ada mindu, malam ada mindu. Mindu artinya yang kedua, makan kedua. Nah para jamaah, sahur adalah waktu dini hari atau sekitar sepertiga malam terakhir, jam 2 hingga jam 4. Waktu inilah yang kita dianjurkan makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makanlah sahur, ini sabda Nabi. Karena dengan makan sahur itu banyak keberkahan. Ini sabda Nabi. Nah, para jamaah, hubungannya dengan topik kita ini apa? Justru di waktu sahur itu manfaatkan betul minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita bangun jam berapa gitu, segeralah bersuci. Sebelum makan-makan atau setelah makan bebaslah. Pokoknya waktu sahur itu jangan lewatkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin bisa dengan cara setelah kita mandi atau bersuci, sholat 2 rakaat. Sholatnya namanya sholat syukur wudhu.
Setelah itu kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Atau dengan redaksi yang lain. Ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa antika mastata'tu. Dan seterusnya itu. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Nah, para jamaah, Allah mengingatkan beberapa tempat ayat Al-Quran itu. Di antaranya adalah surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh menyempatkan betul untuk istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jadi waktu sahur maksudnya sekitar jam 2 hingga jam 4 itu. Dimanfaatkan betul. Ini apa artinya? Betapa pentingnya untuk mendapatkan pengampunan itu. Seapi-api uang, sebaik-baik orang, tetap saja namanya manusia, ada saja kesalahan. Buh batin, elek namulio, ada saja. Mendengar suara apa, terasa teriris hatinya. Melihat orang rasanya kok gak menghargai aku, perasaan macam-macam. Ini sedikit demi sedikit bisa dihapus, dihilangkan dengan cara minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antaranya waktu yang paling bagus, yang istimewa adalah di waktu sahur ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, redaksi istighfarnya bebas. Ya, boleh pakai bahasa Jawa. Duh Gusti, kula nyuwun pangapura telah melakukan ini itu. Nah, terserah. Tapi kalau kita ingin yang berbahasa Arab, diantaranya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau dikombinasi dengan tasbih subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini ada hadisnya. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Bebaslah ya. Yang penting ada kalimat istighfar di situ. Nah, para jamaah, lagi-lagi ini penting. Harapan kita adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tadi saya sebut 5 hal. Istighfar setelah sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan ini, walaupun terkenal dengan ibadah puasa, sholat 5 waktu tetap kita tegakkan. Sholat 5 waktu tetap kita tegakkan. Dan oleh Nabi kita dituntun, diajari, setiap selesai sholat 5 waktu, ba'da salam itu hendaklah membaca istighfar 3 kali. Ini hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idzan syarafa, apabila selesai min sholati, dari sholatnya, istighfar, beliau istighfar salatan 3 kali. Ini tradisi Nabi, ini sunnah Nabi. Ini di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama saja. Pokoknya selesai sholat 5 waktu, habis subuh tadi, nanti habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, istighfar 3 kali. Nah, ketika itu Nabi nggak memberikan contoh pastinya kayak apa kalimat istighfar itu. Maka perawi, ya, diantaranya ditanya bagaimana cara beristighfar itu. Maka ulama ini memberi contoh, bukan dari Nabi, memberi contoh, yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini di hadis Sahih Muslim. Nah, kemudian ada ulama yang mengkombinasi dengan tambahan astagfirullahaladzim. Ini ulama yang kesekian. Tapi kalau hadis di Sahih Muslim itu contohnya sederhana, astagfirullah,
Astagfirullah, astagfirullah. Ini salah satu pilihan para jamaah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar itu. Dan ketika kita sedikit mundur atau di bahasan lain bahas sholat, ujung-ujungnya juga pengampunan. Sehingga di hadis itu mengatakan orang yang rajin sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan itu ada sungai, airnya besar, banyak, deras, dan setiap 5 kali dalam sehari itu 5 kali mandi. Nabi memberikan contoh dengan gambaran, coba bayangkan kalau orang kok sampai 1 hari mandi ping 5, kira-kira ya kotor tak badannya itu. Kata sahabat, tapi ya sudah, mesti bersih ya Rasul. Begitulah keadaan manusia jika setiap hari itu sholat 5 waktu. Dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi ditunjang dengan kalimat istighfar 3 kali setiap selesai sholat. Semakin mendukung itu. Nah, para jamaah, dengan demikian banyak sekali peluang untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah mungkin pertanyaan dari kita, bolak-balik istighfar, apa gak bosen Gusti Allah itu diistighfari terus? Bisa jadi kan muncul pertanyaan gitu. Tidak, Allah tidak bosan, malah senang. Allah semakin senang dan gembira kalau ada hambanya itu bertaubat minta ampun kepadanya. Bahkan dalam hadis itu digambarkan kegembiraan Allah ketika mengetahui, ketika melihat hambanya bertobat minta ampun itu lebih gembira ketimbang orang yang baru saja kehilangan kendaraannya, tiba-tiba, loh itu kendaraanku ketemu, seneng gak ungi? Wah pasti seneng. Jadi kalau zaman Nabi kan unta kendaraannya, digambarkan di hadis itu ada orang kehilangan unta, tiba-tiba ada orang mengatakan, ini unta sampean, oh iya itu untaku, kan seneng itu. Kegembiraan orang ini dibanding dengan kegembiraan Allah melihat hambanya bertobat minta ampun, lebih gembira Allah. Artinya apa? Allah semakin senang kalau melihat hambanya minta ampun kepadanya. Karena itu para jamaah jangan pernah bosan untuk minta ampun. Nah, suatu ketika juga muncul pertanyaan kepada Hasan al-Basri, Syekh, orang itu kok bolak-balik minta ampun, gimana itu? Apa kata Syekh Hasan al-Basri? Beliau mengatakan begini, kalau orang itu berhenti tidak lagi istighfar, setan senang. Setan semakin senang kalau ada manusia berhenti istighfar. Mungkin bosan atau jenuh tadi itu. Maka kata Hasan, la tatraku al istighfar abadan, jangan sekali-kali meninggalkan istighfar selamanya. Yang terakhir para jemaah, biar sampai ke salat isyraq ya, sekalian karena sarapan nih kok gelani. Para jemaah, kisah terakhir ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, dalam kitab tafsirnya yang terkenal Tafsir Al-Qurtubi. Dikisahkan, saya kira kita juga sering mendengar ini, tapi kita ungkapkan lagi. Suatu ketika datang seseorang, ini tagnya, tag bahasa Arabnya. Suatu ketika datang seseorang menemui Syekh Hasan al-Basri dengan maksud untuk mengadukan sesuatu agar mendapatkan pertolongan dari beliau. Syekh Hasan, saat ini tanah saya yang sebelah sana itu sedang kekeringan, tidak ada air, sehingga kami tidak bisa bercocok tanam. Praktis saya tidak mendapatkan untuk bahan makan dan sebagainya. Kami kekurangan itu. Bagaimana mengatasi ini? Jawab Hasan Basri,
istighfarlah. Istighfarlah, minta ampun kepada Allah. Pulang orang ini. Datanglah kita mau berikutnya. Syekh Hasan, saya ini sudah lama hidup miskin. Hari-hari penuh penderitaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tolong wahai Syekh, bantu saya bagaimana caranya agar bisa merubah nasib menjadi hidup yang berkecukupan. Baiklah, istighfarlah, bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Jawabannya sama, istighfarlah. Datang lagi orang yang ketiga, wahai Syekh Hasan, kami sudah lama menikah, udah lama berkeluarga, tapi juga belum punya anak sampai sekarang. Kami ingin rasanya punya keturunan. Bagaimana caranya, Syekh? Apa jawabnya? Istighfarlah, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Datang lagi yang keempat, Syekh, usaha kami lagi macet, lagi mangkrak, mengalami hambatan ini dan itu. Tolong saya dibantu bagaimana solusinya agar usaha saya ini bisa dilanjutkan kembali. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Istighfarlah, istighfar. 4 kali orang datang, jawabannya satu, istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Ketika 4 orang ini sudah pulang semuanya, ada salah satu khadim, pelayan, apa masalahnya itu, yang selama ini melayani Syekh Hasan Al-Basri sekaligus menjadi muridnya. Penasaran, mendengarkan kok ikai koe jawabannya, istighfarlah, istighfarlah, apa ini? Saking penasarannya tanya, Syekh Hasan, saya tadi memperhatikan orang-orang datang menjumpai panjenengan dengan membawa problem yang bermacam-macam, tapi panjenengan kok sama jawabannya, istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Bagaimana itu? Para jamaah, apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Ini ma qultu min indi syai'an, itu bukan pendapatku sendiri, itu bukan dari pikiranku sendiri, tapi Allah itu yang berfirman seperti itu. Allah yang menyatakan. Itu baca surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Aku menyatakan, minta ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengampuni. Jika kalian sudah minta ampun kepada Allah dengan tulus, dengan sepenuh hati, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit yang deras. Kemudian tanah-tanah terbasahi. Akhirnya suburlah tanah itu. Dan ketika dicocok tanami, akan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang di situ menghasilkan makanan ini dan itu. Dan ketika dikonsumsi oleh manusia, bisa menyuburkan tubuh manusia yang dengan kehendak Allah akan bisa menjadikan orang itu bisa punya anak dan ini dan itu sebagainya. Dan dari situ juga lalu orang menjadi punya harta yang berkecukupan dan juga berbagai kepentingan yang lain. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi Syekh Hasan Al-Basri itu dapat ilham dari ayat ini. Kesimpulannya para jamaah,
dari sekian banyak problem itu, salah satu solusi terbaik adalah istighfar. Apapun persoalannya. Tadi ada persoalan tanah gersang, ada persoalan kemiskinan, ada persoalan tidak punya keturunan, ada persoalan usaha macet. Jawabannya istighfarlah. Para jamaah, kalau kita ini suka istighfar kepada Allah, minta ampun, sadar bahwa kita itu lemah, sering melakukan dosa, Allah senang, Allah bangga. Dan kalau Allah sudah senang, hambanya minta apa saja akan dikasih. Kan begitu ceritanya. Untuk itu para jamaah, mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar. Dan ingat tadi bahwa puncak keinginan sang hamba ketika ibadah yang tulus di bulan Ramadan adalah turunnya pengampunan. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Ramadan ini benar-benar memberikan kesempatan kepada kita semua, dan pada akhirnya nanti Allah menurunkan pengampunan untuk kita semua. Dan semoga dengan begitu pada saatnya kita semua bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.